Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Oke, hari ini lanjutan part 2 ya, pemasangan LCD Samsung A01 ya. Jadi di sini HP-nya kemarin ini sudah saya lakukan pengecekan dan HP-nya normal ya sebenarnya. Namun LCD-nya masih bagus ya, jadi sentuhnya bermasalah ya. Jadi ada banyak bagian di LCD-nya yang tidak bisa disentuh ya. Jadi usernya minta ganti LCD dan di sini saya lanjutannya pemasangan LCD ya. Jadi karena LCD yang lama sebenarnya masih bagus ya, namun kondisinya bermasalah. Oke, di sini lanjut saya lakukan pengangkatan, melepas bagian-bagian seperti SIM tray, backdoor dan tutup baut-baut dan tutup mesinnya ya. Jadi pada HP ini LCD-nya fleksibelnya itu menyatu ya. Jadi satu untuk bagian atas dan bagian bawah. Jadi harus dibuka keduanya ya, bagian mesin atas dan bagian mesin bawah. Karena kalau nggak nyambung nanti pengecasan nggak berjalan ya. Dan di situ karena fleksibelnya juga menyatu ya, jadi HP ini langsung menjadi satu dengan LCD ya untuk fleksibel mesin atas dan mesin bawah. Oke, di sini untuk LCD barunya sudah disiapkan ya, tinggal lanjut ke pelepasan LCD lama ya. Jangan lupa angkat dulu untuk bagian ini ya, bagian mesinnya. Di sini untuk bagian baterai saya lepas ya, karena baterainya juga bermasalah ya sebelumnya. Jadi karena kondisinya ada mati hidup juga, di situ saya lakukan penjemperan ya bagian fuse-nya. Namun di situ tidak ada videonya ya, karena kebetulan saat itu HP saya ngedrop ya. Oke, jadi di sini lanjut ke melepas LCD yang lama ya, dan ini melepasnya agak lumayan ini ya, lumayan kuat ya. LCD-nya nempelnya cukup kuat, dan ini LCD-nya sudah pernah diganti ya sebelumnya. Namun setelah itu entah mengapa, walaupun LCD-nya normal namun tidak bisa disentuh sama sekali ya, hanya sedikit bagian yang bisa disentuh. Oke, di sini lanjut melepas LCD yang lama ya. Ini walaupun LCD-nya masih bagus, tapi kondisinya ada retak juga ya di bagian atas. Dan alhamdulillah setelah dilakukan pelepasan secara pelan-pelan dan berhati-hati ya, alhamdulillah LCD-nya sudah terlepas ya. Oke, di sini untuk bagian LCD yang lama ya, dan ini dia kondisinya. LCD-nya ternyata dipasang plastiknya masih nempel semua ya, masih utuh. Oke, lanjut membersihkan sisa-sisa lem dari LCD yang lama ya. Nah, dari sisa pemasangan yang lama ya. Jadi pastikan pembersihannya benar-benar bersih ya. Dan entah, saya kurang tahu juga ya, apakah karena bagian dari plastik itu sehingga mengurangi kinerja sentuhnya ya. Padahal LCD-nya itu masih lumayan bagus ya, dan itu kayaknya masih nggak terlalu lama ya ganti LCD, namun kondisinya masih sama ya, jadi nggak bisa disentuh. Oke, lanjut pembersihan bagian framenya ya. Lanjut membersihkan, pastikan semua benar-benar bersih ya untuk bagian framenya. Jadi di sini
hati-hati juga ya saat membersihkan, karena ada saringan yang ada di atas kamera depan ya. Jadi di situ ada tutup atau saringan untuk menahan kotoran atau debu yang masuk ke kamera ya. Jadi hati-hati saat membuka, karena pendas kecil itu sangat berfungsi sekali ya untuk menahan debu yang masuk atau kotoran yang masuk ke arah kamera ya. Kalau tidak ada bagian itu, kamera depan itu cepat kotor ya biasanya, jadi sering ketutupan debu. Oke, lanjut membersihkan ya. Ini untuk membersihkan sisa-sisa lem sebelumnya, ini agak lumayan lama ya, jadi harus ekstra sabar dan pelan-pelan ya. Pastikan semua benar-benar bersih ya, agar pas pemasangan LCD baru nanti lebih rapat dan presisi, serta tidak ada cahaya yang keluar ya dari samping-sampingnya. Dan apabila sudah dilakukan pembersihan, pastikan di LCD yang baru tidak ada plastik atau bagian-bagian yang nempel di LCD yang baru ya. Biasanya ada plastik ya di atas bagian lensa kamera itu pastikan harus dibuang ya, karena apabila tidak dibuang itu nanti kamera depannya jadi kabur ya. Oke, setelah dilakukan pembersihan, di sini lanjut saya lakukan pengetesan pada LCD baru dulu sebelum dilakukan pengeleman. Dan apabila ada bagian-bagian dari sisa lem yang masih nempel, bisa dibersihkan kembali. Namun apabila sudah dirasa cukup bersih dan rapat dan presisi, jadi tinggal kita lanjut ke pemberian lem ya. Oke, kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Jadi pastikan lemnya itu merata, dan pas pemasangan nanti tidak ada bagian-bagian yang kosong ya, seperti ada cahaya yang keluar dari pinggir-pinggir. Dan usahakan lemnya rata ya, jangan juga terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti lemnya malah nggak bagus ya, hasilnya nggak ini ya, nggak bisa presisi ya. Oke, setelah dilakukan pengeleman, lanjut ke pemasangannya ya. Jadi pastikan fleksibel bagian bawah dan bagian atasnya itu ini ya, terpasang ya, dan masuk ke bagian framenya ya, karena itu terhubung menjadi satu ya antara mesin atas dan bawah. Oke, jadi karena bagian baterainya juga bermasalah dan saya cabut ya untuk bagian baterainya, dan kini saya pasang kembali untuk merapikan. Dan setelah dilakukan pemasangan LCD, tinggal lanjut memasang bagian tutup mesin atas dan bawah ya. Pastikan baut-bautnya juga lengkap ya, tidak ada yang kurang. Dan alhamdulillah untuk pemasangan LCD ini sendiri sudah selesai ya dilakukan. Jadi tinggal merapikan dan sambil menunggu lemnya kering bisa dikonfirmasi ke usernya ya, bahwa HP-nya sudah bisa bisa ditunggu untuk diambil ya. Jadi untuk pemasangan ini sendiri jangan lupa ya, pastikan untuk bagian kamera juga dibersihkan ya. Untuk kamera depan, kalau barangkali ada kotoran atau debu yang nempel ya sebelum merapikannya ya. Oke, setelah dilakukan pembersihan, lanjut pemasangan tutup mesin atas dan pasang baut-bautnya ya. Dan alhamdulillah untuk pemasangan LCD Samsung A01 ini sudah selesai ya. Jadi sambil menunggu lem kering, pastikan semua terpasang, dan jangan lupa ya dicek dulu sebelum merapikan ya, karena kalau misalkan ada bagian seperti kabel antena dan lain-lain bermasalah, takutnya ini ya tidak ada sinyalnya atau ada yang kurang ya bautnya. Oke, jadi di sini karena ada baut yang kurang ya sebelumnya, jadi saya lengkapi kembali. Dan alhamdulillah untuk pemasangan
LCD ini sudah selesai, jadi tinggal mengkonfirmasi ke usernya ya. Di sini untuk sambil menunggu lemnya kering, kita bisa gunakan ini ya, perekat atau isolasi atau penjepit atau karet ya, atau lainnya yang bisa untuk menahan sambil menunggu lemnya kering ya, agar LCD-nya tidak terangkat ya karena lem yang belum kering ya. Oke, jadi di sini saya tambah perekat ya, jadi kasih secukupnya karena LCD ini juga cukup presisi juga ya, jadi kita kasih secukupnya sambil menunggu lemnya benar-benar kering ya, dan HP-nya siap diinfokan ke usernya. Oke, alhamdulillah untuk pemasangan ini sudah done, jadi sudah selesai pemasangan, tinggal lanjut pengetesan ya. Jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik, serta semoga kedepannya bisa melengkapi peralatan kerja yang lebih memadai lagi ya. Dan untuk LCD lamanya kayaknya masih ada nempel ya plastiknya, namun itu sudah down ya karena pemasangan LCD baru ya, dengan LCD baru. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.